semangat pagi Mitra Tri-Eye di mana saja berada, baik yang berada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Perkenalkan, saya Sapudin Ahmad, Goal Agensi Indonesia berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Baik, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada kita semua bahwa bagaimana hanya dalam waktu 11 bulan saya mampu mencapai posisi Goal Agensi dengan passive income 25-35 juta per bulan. Tentunya itu berasal dari sebuah bisnis yang bernama Tri-Eye Network yang berangkat dari perusahaan besar yang bernama PT AJ Sentral Asia Raya. Baik, pertanyaan pertama tentunya, apakah saya memiliki pengalaman dalam membangun bisnis jaringan? Saya jawab saja. Ini adalah kali pertama saya menjalankan sebuah bisnis dengan sistem pemasaran network marketing. Nah, selanjutnya, kenapa kok Pak Sapudin bisa sukses secepat itu? Bapak Ibu akan temukan jawabannya dalam video kali ini. Saya ingin menampilkan sebuah video di mana saya sedang mengisi acara di Hotel Grand Santi di Pulau Dewata, Provinsi Bali. Nah, Bapak Ibu tinggal ikuti saja acaranya dari awal sampai akhir. Saya yakin Bapak Ibu akan menemukan bagaimana pola kerja saya, kemudian apa alasan terkuat saya sehingga bisa sukses di bisnis ini. Kemudian yang paling penting di situ adalah Bapak Ibu akan bisa menyaksikan secara langsung seperti apa perjuangan saya selama 11 bulan sehingga mampu mencapai posisi Goal Agensi. Oke, itu saja yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Ikuti acara melalui video ini dari awal sampai akhir, maka saya yakin Bapak Ibu juga akan menemukan visi besar dalam membangun bisnis Tri-Eye Network ini. Jika Pak Sapudin bisa, maka Bapak Ibu juga pasti jauh lebih bisa. Oke, selamat menyaksikan. Salam dasar, pasti kron. Saya adalah seorang pegawai kontrak dengan income 700.000 rupiah. Tentunya dengan income seperti itu sangat mengkhawatirkan. Saya sangat khawatir dengan masa depan anak dan keluarga saya. Nah, yang 700.000 Bapak Ibu, ya, bagaimana akan mampu bertahan hidup? Anak sudah 2, istri masih 1. Ya, tentunya dengan situasi seperti itu, saya tidak mungkin berpangku tangan, sehingga saya harus berpikir lebih keras lagi. Karena masa depan anak, masa depan keluarga adalah harga mati untuk kita sebagai orang tua. Jadi sekilas ini bagaimana perjalanan saya bisa sampai pada hadapan Bapak Ibu tentunya. Jadi tepatnya pada tanggal 28 September periode Oktober, Tuhan mengabulkan doa saya melalui 250 juta penduduk Indonesia. Ternyata saya kedatangan 2 leader BBC yang sangat luar biasa, yang jauh-jauh dari Bali hanya untuk memperkenalkan saya suatu program dari perusahaan Sentral Asia Raya ini. Dan sebelumnya H-1 mengikuti program ini. Memang saat itu saya sedang resah-resahnya tentang masa depan anak, karena situasi saat itu saya sedang terlilit utang banyak. Karena bisnis saya bangkrut Bapak Ibu. Saya bangkrut. Kemudian ditambah situasi saat itu Lombok sedang diguncang oleh gempa, ya. Jadi situasi sudah tidak menentu, tidak kondusif sama sekali. Tetapi sekali lagi, apapun kondisinya, masa depan anak keluarga harus tetap berlanjut. Sehingga bersyukur kepada Tuhan bahwa 2 leader ini memperkenalkan bisnis ini dengan begitu yakinnya. Beliau adalah seorang leader yang sudah lama ditempa oleh BBC, jatuh bangun karena bisnisnya, namun dengan tekad yang sangat luar biasa,
beliau mencoba meyakinkan saya bahwa saya akan bisa sukses di bisnis ini. Dan beliau adalah Pak Ngurah Sudarmawan. Karena begini juga beliau orangnya terus beliau. Dan beliau saat itu dibawa oleh seorang sahabat yang sudah seperti kakak kandung saya, ya, yang saat ini beliau masih aktif sebagai ASN di Dinas Kesehatan. Yang beliau saat ini juga menemani saya dari Lombok ke sini, ya. Beri aku sampai untuk Pak Saki Hidayat. Dan spesial, ya, beri tepuk tangan juga untuk Ketua DPD yang saat ini memberikan saya keajaiban yang tadinya tidak mampu hadir, sekarang tiba-tiba hadir ngobrol saya di depan Bapak. Terima kasih Pak Ketua Omong. Hati yang mengikat itu mampu mengalahkan tugas. Nah ini. Jadi bisnis ini adalah bagaimana tentang perasaan sebenarnya. Bagaimana 15 menit saya dijelaskan oleh kedua leader saya. Akhirnya saya memutuskan join pada tanggal 28 September dengan menjoinkan diri saya dan istri. Bayangkan income saya saat itu adalah 700.000 rupiah. Tetapi saya memutuskan, saya nekat seperti katanya Tron tadi. Saya nekat karena saya sudah tidak mungkin bertahan dengan income 700. Ya udah, saya daftarkan diri saya dan istri saya. Jadi bulan depan gaji saya di kantor tentunya akan habis kepake untuk membayar premi. Ini gila. Namun karena kedua leader ini berusaha meyakinkan saya, padahal saat itu ketika saya diperkenalkan bisnis ini, saya sama sekali dalam kondisi tidak tahu menahu tentang sistem asuransi ataupun network marketing. Saya tidak pernah menjalankan itu. Tetapi entah kenapa, ya, yang namanya insting seorang leader yang sudah berpengalaman berusaha untuk meyakinkan saya bahwa Pak Sat bisa sukses di bisnis ini. Akhirnya saya pegang. Beliau cukup mengatakan kepada saya, Pak Sat, saya sama Pak Ngurah hanya mati yang belum saya alami di bisnis jaringan. Oke, siap, saya pegang itu. Ketika mati belum dialami, saya berpikirnya, oke, ini harapan, ini peluang. Akhirnya saya ambil 2 polis lalu bertarung. Dan di awal, nah ini yang luar biasa, saya mikirnya muluk-muluk karena di kantor saya membawahi seluruh operator di sekolah. Akhirnya saya kumpulkan mereka 50 operator. Nah, kayaknya ini bakalan untung besar, kan? Tetapi yang terjadi begitu Pak Ngurah dan Pak Sari datang memberikan sosialisasi, yang 50-nya menolak saya. Luar biasa. Diyakinkan akan sukses, tapi gebrakan awal saya luar biasa. Berkebalikan Bapak Ibu. Jadi 50 orang menolak saya. Ada di sini yang berarti tolak 50 orang? Ada. Ya, berarti ada goal agensi berikutnya. Ya. Dan saat itu saya mulai berjanji. Saat ini saya ditolak oleh 50 orang. Akan dengan sangat cepat saya akan merubah 50 orang ini menjadi 500 orang dalam waktu yang sangat cepat. Dan luar biasa dalam respon Tuhan mewujudkan impian saya tidak 500 orang. Saat ini sudah mencapai 2000 lebih. Ya. 2000 lebih. Nah, akhirnya ketika rekan kerja saya menolak saya, justru Tuhan menghadirkan bos saya yang join pertama kali, ya, menyerahkan diri bos saya, karena saya sudah lemah. Ini ya Pak, silakan kan kebetulan bisa internet, googling sendiri saja, cari tahu. Kalau memang tertarik, ya udah, saya akan datang ke rumah. Akhirnya beliau memutuskan untuk datang sendiri karena meyakini juga bahwa saya akan sukses di bisnis ini. Padahal saya tidak ada pengalaman, bos saya meyakinkan saya bahwa jaringan WhatsApp akan meledak. Sudah 3 orang yang yakin dengan saya. Ya udah, saya bertarung. Akhirnya setelah saya join, saya bertarung langsung sungguh sehingga terjadi karena saya khawatir bulan depan mau makan pakai apa, karena income saya habis untuk bayar premi. Akhirnya saya bertarung. Terjadilah 23 hari saya dapat peringkat leader agency. Ya. Kemudian tepatnya pada awal tahun
posisi saya naik bronze agency. 2 bulan 15 hari saya naik posisi bronze agency. Dan jarak dari Januari ke Agustus ini agak lama karena saat itu saya sedang fokus mengerjakan jaringan istri dan adik saya. Jadi pada bulan Mei saya hadiahkan 2 bronze agency untuk istri dan anak saya. Jadi betul-betul saya dari secara betul pada bulan Mei. Jadi setelah itu saya fokus kembali pada bulan Agustus itu update silver, dan tidak mau berlama-lama lagi, tepatnya pada tanggal 9 bulan 9 2019 akhirnya Tuhan menghendaki saya update gold agency 11 bulan. Artinya dengan tanpa pengalaman, hanya modal orang lain yakin ke saya. Justru ketika orang lain yakin ke saya, kenapa saya tidak yakin dengan diri saya? Saya mencoba bertahan Bapak Ibu, dan terbukti 11 bulan, alhamdulillah luar biasa. Gold agency adalah karya terindah saya. Nah, inilah luar biasanya bisnis di Bapak Ibu. Pengalaman tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk memulai bisnis ini tidak perlu kita memulai dengan hebat. Paksa saya tidak memiliki pengalaman, tidak perlu. Saya sudah melakukan itu lebih dulu. Nah, ini paksa saya tidak pernah sekolah, tidak perlu, karena bisnis ini tidak menuntut sebuah ijazah. Tidak, karena saya memulai bisnis ini juga tanpa memperlihatkan ijazah kepada leader saya. Ya. Jadi itu luar biasanya bisnis ini tidak mengenal kita latar belakang dari apapun. Ya, sehebat apapun Anda itu tidak perlu. Ya, karena sebentar lagi saya akan mencoba berbagi seperti apa peluang dari bisnis ini dan bagaimana kita akan menyikapi sebuah bisnis yang syarat dengan bukti-bukti kesuksesan, bahkan tidak hanya di Provinsi Bali, bahkan sudah sampai di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya hadir di next ya, sekedar untuk berbagi pengalaman, karena saya hadir di depan Bapak Ibu ini akan membawa sebuah hasil contekan, ya. Hasil contekanlah yang membawa saya bisa sampai ke hadapan Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira ada yang bisa nyontek di sini? Ada. Luar biasa, plus untuk Bapak Ibu. Ya, karena saya pernah mendengar, ya, orang besar mengatakan bahwa ilmu terbaik itu adalah mencontek Bapak Ibu. Nah, ini, jadi itu yang saya lakukan. Saat ini di Bali ini betul-betul menjadi sebuah pedoman, ya, pedoman bagi kami yang ada di Lombok, ya. Begitu banyak orang sukses, bahkan di Bali ini sudah dianugerahi satu orang crown agency. Ini sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Kami di Lombok masih berjuang dengan keyakinan untuk bertemu crown saja kami harus menunggu sampai 6 bulan, ya. 6 bulan saya menunggu baru crown bisa hadir ke rumah. Nah, ini luar biasa. Terima kasih spesial untuk crown Arya, ya. Karena banyak beliau, ya. Oke, nah ini untuk sekedar ingin bertemu crown saja saya harus menunggu sampai 6 bulan, dan itu saya harus melakukan pembuktian terhadap diri saya, ya. Saya berhasil bertemu dan crown pada posisi silver agency. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu yang ada di sini, ya? Baru join sudah bisa ketemu dengan crown agency. Jadi tidak ada alasan untuk bisa sukses di bisnis ini Bapak Ibu. Luar biasa, terus dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi berikut saya akan coba berbagi bagaimana selama 11 bulan ini saya mencoba mengumpulkan beberapa pernyataan statement motivasi dari leader-leader yang ada di Bali, dan itu saya kumpulkan jadi satu dan saya gunakan untuk spirit saya, untuk motivasi saya sebagai rambu-rambu kerja saya, sehingga 11 bulan juga tidak luput dari leader-leader yang ada di Bali. Terima kasih kepada leader-leader saya di Bali. Ya, yang ingin saya sampaikan di sini Bapak dan Ibu, dikembalikan. Oke, jadi saya ingin memberikan
sebuah gambaran, tentunya apapun yang ingin kita kerjakan, seharusnya kita harus mengenali kondisi kita dulu. Paling tidak di hadapan Bapak Ibu bisa menghadirkan bagaimana kita harus melihat dengan sangat jelas 3 siklus masa yang sudah pasti kita akan alami. Sebelum bertindak, kenali dulu ini. Kita mengenali. Pertama, itu ada masa lalu. Masa lalu ini akan kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita bergerak ke depannya untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, tentunya masa depan. Masa depan adalah sebuah tujuan yang tidak bisa kita hindari. Apapun yang kita temukan ke depan, itulah masa depan kita, Bapak dan Ibu. Dan tentunya yang ketiga, di antara 2 masa ini kita akan menemukan satu masa yang akan menentukan masa depan kita cerah atau tidak, ditentukan dari masa sekarang, Bapak dan Ibu. Ya, next. Oke, ini saya akan mencoba membahas masa lalu. Ya. Jadi banyak orang mengatakan bahwa penyesalan selalu datang belakangan. Tanpa tersadar, begitu sudah kita berada pada usia lanjut usia, baru kita menyesali segalanya. Dan saat itu yang bisa kita lakukan adalah merenung, membayangkan ketika muda apa yang kita kerjakan. Sehingga ketika sudah mencapai usia lanjut, kita hanya bisa menyesali keadaan. Dan berdasarkan ini fakta di dunia ya, itu mengatakan ada 5 hal yang selama ini disesali oleh makhluk hidup. Dalam tanda kutip, orang yang sudah lanjut usia. Next. Oke, yang pertama, 92% para lanjut usia menyesal karena tidak berusaha keras menggapai cita-citanya ketika masih muda. Mereka tanpa menyadari waktu begitu cepat berlalu. Yang mereka pernah fokus bekerja tetapi tidak fokus terhadap impiannya. Fokus bekerja tapi melupakan impiannya. Sehingga apa yang terjadi ketika sudah lanjut usia, penyesalan akan kita rasakan. Ketika kita masih muda, teman kita ikut bekerja, oke, kita ikut bekerja. Teman kita ikut bermain, yes, kita juga ikut bermain. Tetapi pertanyaannya, ketika teman kita mendapatkan penghargaan, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan mendapatkan seperti yang teman kita dapatkan? Belum tentu, Bapak dan Ibu. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang didapatkan oleh teman kita atau oleh orang lain, maka kita harus siap melakukan hal yang lebih daripada yang dilakukan oleh orang lain. Itu. Selanjutnya, next. Yang kedua, 73% orang menyesal karena memilih pekerjaan yang salah. Nah ini, ternyata sudah sampai 73% menyesal karena memilih pekerjaan yang salah. Tidak sedikit anak muda yang berani mengambil tantangan, Bapak Ibu, karena mereka takut gajinya tidak stabil atau menemukan lingkungan yang tidak nyaman. Ingat Bapak dan Ibu, tidak akan pernah ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Nah ini seperti apa yang saya alami. Jadi saya mengevaluasi diri saya dengan income 700, masa depan saya adalah seorang pegawai negeri sipil. Tentunya tidak akan pernah mungkin gaji saya melebihi bos saya, atau paling tidak mungkin saya akan berpenghasilan lebih dari 10 juta ketika memutuskan tetap menjalankan pekerjaan saya saat itu. Nah, sehingga saya harus bertindak karena menyadari hal itu. Maka saya melakukan upaya untuk meningkatkan penghasilan saya. Nah ini, jadi seperti itu, Bapak dan Ibu. Next, 60% orang menyesal tidak mendidik anak mereka dengan sangat baik. Tidak sedikit ya orang tua yang menitipkan anaknya. Karena apa? Suka tidak suka, orang tua harus bekerja keras. Tanpa disadari, dari anaknya baru lahir sampai dengan sudah
mau kuliah, itu masih sibuk orang tua itu bekerja. Memang anaknya difasilitasi, segalanya diberikan, ya, uang, bahkan gender saat ini sudah bukan asing lagi untuk anak yang sudah berusia 2-3 tahun saja sudah mulai pegang. Apalagi kita memanjakan anak dengan mobil. Justru kita tanpa sadar bahwa yang kita lakukan itu sama artinya sedang mematikan kreativitas untuk anak kita. Karena masa muda mereka yang seharusnya bahagia dan bebas itu tidak mereka dapatkan. Cocok kepada itu sampai saat ini, ya, bukan rahasia lagi, ya, bahwa banyak para orang tua masih terlantar. Karena apa? Anaknya kadang terbukti kaya, tetapi anak juga punya kesibukan lain, layaknya kesibukan kita pada anak kita saat kecil. Jadi bukan salahnya anak kita menelantarkan kita, karena justru kita yang mengajari mereka saat itu. Saat anak membutuhkan perhatian, kita di mana? Halo, kita sibuk kerja, datang pagi, pulang pagi Bapak dan Ibu, sehingga perhatian yang seharusnya kita berikan ke anak itu tidak kita dapatkan. Maka anak tidak salah ketika kita sedang lanjut usia, anak pun fokus dengan urusannya mereka. Kita yang memberikan pendidikan seperti itu Bapak Ibu. Next, 57% orang menyesal tidak menyayangi pasangannya sendiri. Nah, orang cemas, ya. 57% orang menyesal tidak menyayangi pasangannya sendiri. Ya, mudah-mudahan tidak ada di sini. Ya, karena apa? Kita seolah-olah juga sedang membarter, ya, kasih sayang kita ke istri. Oke, kita bekerja, niatnya untuk menghidupi mereka. Terkadang seorang istri tidak hanya membutuhkan uang saja, perhatian juga jauh lebih penting untuk seorang istri. Ya. Tetapi situasi yang memaksa pada itu, ya, situasi yang memaksa. Jadi para istri jangan memarahi suaminya dulu saat ini, ya. Karena ya situasi income-nya hanya segitu-gitu saja, sehingga memaksakan diri untuk bekerja dari pagi bahkan sampai pagi lagi, sehingga yang terjadi istri bahkan untuk makan malam saja tidak sempat, apalagi untuk melakukan ya. Prioritas yang sering terbalik antara pasangan dengan pekerjaan yang membuat para lansia menyesal kenapa tidak dari dulu menyayangi pasangannya. Itu yang keempat. Next. Nah, ini yang terakhir tentang masa lalu. 45% orang menyesal tidak bisa menjaga kesehatannya. Karena apa Bapak dan Ibu? Saat ini, ya, banyak orang di luar sana sedang menukar tenaganya saat ini, ya, untuk mencari uang, sehingga tanpa sadar ketika berada pada usia tuanya, justru uang yang mereka kumpulkan itu akan mereka tukar juga untuk membeli obat untuk membiayai kesehatannya. Nah, ini artinya di sini dari kelima hal ini kita harus menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran untuk kita bergerak ke depan. Nah, ini karena tidak sedikit, ya, kita juga mengalami hal-hal seperti ini. Oke, semangat lagi. Untuk 300 juta. Saya mohon dan hormat kita semua berdiri untuk 300 juta. Yang ingat 300 juta kita sama-sama berdiri. Seluruhnya semangat lagi. Pagi. Semangat lagi. Kawan. Oke, khusus untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, karena saya sering mendengarkan dari mentor saya, ya, bahwa kita boleh kehilangan apapun, ya, tetapi satu hal yang tidak boleh hilang dari diri kita, yakni semangat Bapak dan Ibu. Seiring waktu, Bapak Ibu akan mengetahui bagaimana sebuah semangat yang saya miliki itu ternyata mampu menembus batas 11 bulan Go Agency Bapak dan Ibu. Ya, jadi seperti itu Bapak dan Ibu, sangat penting untuk kita mengenali yang namanya
masa lalu, apakah itu masa lalu kita atau masa lalu orang lain. Kita lihat, kita jadikan itu sebagai sebuah cermin, sehingga kita akan tahu arah apa yang harus kita lakukan untuk mencegah hal itu, ya. Karena kalau kita tidak mengevaluasi tentang hal itu, maka hal yang sama juga akan menimpa kita. Yes, betul. Pasti, ya. Oke, jadi selanjutnya ada yang namanya masa depan, ya. Masa depan ini identik dengan yang namanya tujuan. Jadi dalam hidup nggak mungkin kita nggak punya yang namanya tujuan. Yes, terima kasih operator. Yes, ini masa depan. Dalam hidup tidak mungkin kita tidak memiliki yang namanya masa depan. Nah, hanya saja di sini kenali masa depan kita dari sekarang. Masa depan itu apa yang Bapak Ibu inginkan? Itu adalah tujuan kita. Nah, saat ini saya mencoba memberikan sebuah ilustrasi. Setiap makhluk tentunya memiliki impian, ya, dalam hidupnya. Apakah ingin membeli mobil, rumah, jalan-jalan ke tanah suci, ataupun pendidikan anaknya. Namun lagi sekali kita harus menyadari bagaimana dengan income kita saat ini. Kita padukan bahwa saya juga selaku kepala keluarga memiliki keinginan yang besar, ingin membahagiakan keluarga, ingin memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak saya. Paling tidak saya terhindar dari 5 penyesalan tadi, Bapak dan Ibu, ya. Nah ini. Namun apa boleh buat, income saya saat itu 700. Jadi tak berani saya melempar impian saya. Jadi impian saya masih tersimpan di dalam lubuk hati, Bapak dan Ibu, ya. Masih, karena income saya sangat kecil. Sehingga satu hal yang harus kita lakukan. Satu pilihan. Apakah impian kita kubur atau kita perbesar income? Nah, itu. Next. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa di antara dua masa ada masa yang paling menentukan, ya. Bagaimana masa depan kita akan kita raih dengan sesuai dengan yang kita harapkan, itu semua bergantung bukan besok, bukan lusa, melainkan sekaranglah saatnya Bapak dan Ibu. Masa depan ditentukan sekarang juga, bukan besok atau lusa, Bapak Ibu. Sekarang. Tentunya apa yang harus kita lakukan? Saatnya kita mencoba untuk menentukan prioritas kita apa di masa mendatang. Jangan terlalu banyak dipikirkan mau ini, mau itu, terlalu banyak sehingga fokusnya terbagi-bagi, Bapak Ibu. Tentukan fokusnya, prioritasnya mana? Apakah penghasilan tambahan, memiliki usaha sendiri, pendidikan anak, jalan-jalan, pengaman diri, atau membantu orang lain? Kita pilih fokus kita yang mana. Ini harus jelas, Bapak dan Ibu, karena ini akan kita jadikan sebuah tujuan. Berjalan dalam hidup ini tanpa sebuah tujuan, maka masa depan itu akan dipertanyakan, Bapak dan Ibu. Ya, betul. Next. Oke, sekarang ketika kita sudah menentukan fokus kita, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita akan mewujudkan impian kita? Bagaimana kita akan mewujudkan? Dua cara yang kita kenal, ada yang namanya bekerja, ada namanya berbisnis. Tinggal kita pilih. Namun sebelum kita memilih antara bekerja dan berbisnis, saya akan mencoba memberikan gambaran lagi, ilustrasi bagaimana bekerja dan berbisnis. Apa itu bekerja, apa itu berbisnis. Sehingga kita akan menentukan sikap, apakah kita akan mewujudkan impian kita dengan bekerja atau berbisnis. Next. Oke, kita harus menyadari fakta bahwa saat ini inflasi terus melaju tinggi, ya. Bahan baku, kebutuhan pokok melambung, kemudian pencabutan subsidi BBM dan sebagainya, ya. Semua kebutuhan pokok kita terus melambung. Nah, terkait dengan bekerja dan berbisnis, ini barangkali sudah tidak asing lagi, sahabat saya, ya, sahabat Bapak Ibu tentunya, ya. Barangkali sudah banyak yang membaca buku tentang The Cash Flow Quadrant. Bekerja PS berbisnis. Nah, jadi pada zona ini dibagi cara mendapatkan penghasilan menjadi
dua bagian, ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri ini identik dengan bekerja. Kenapa? Karena di sini kita akan bekerja, tentunya membutuhkan yang namanya keahlian, ya, keahlian, dan kita juga bekerja untuk orang lain. Nah ini. Lalu bagaimana dengan yang sebelah kanan? Ini lebih dikenal dengan bisnis. Nah ini, cara meraih income dengan cara berbisnis. Nah, terkait dengan berbisnis, ini tentunya sudah dibagi menjadi dua hal. Ada business owner, ada investor. Yang tentunya di sini membutuhkan modal yang sangat besar. Yang namanya bisnis, gambaran awal kita jelas butuh modal yang besar, Bapak dan Ibu. Nah ini, sehingga lebih banyak ya di luar sana kita temukan ketika memulihkan anak kita itu tidak sedikit yang arahnya itu menjadi seorang pegawai, menjadi seorang polisi, menjadi seorang TNI. Mohon maaf, itu juga pekerjaan yang mulia, ya. Tetapi saat ini saya ingin mencoba bagaimana tentang kita mewujudkan impian besar kita. Karena ketika berbicara tentang impian, itu tidak akan pernah jauh dari yang namanya penghasilan, ya, penghasilan Bapak dan Ibu. Nah itu. Oke, next. Nah, tentang bekerja, ini kita itu sebenarnya tengah menukar waktu kita dengan uang. Orientasi kita bekerja di sini adalah untuk uang. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana suatu saat kalau kita tidak bekerja? Apakah karena faktor di PHK, pensiun, sakit, ataupun meninggal? Lalu bagaimana dengan keuangan kita? Nah ini. Jadi itu, bekerja orientasinya pasti untuk uang. Nah ini. Oke, next. Dan tentang bisnis, di sini orientasi kita berbisnis adalah membangun sebuah aset, sehingga ketika kita tidak bekerja suatu saat nanti, maka aset inilah yang akan bekerja untuk kita, Bapak dan Ibu. Nah, ini. Tinggal kita pilih, Bapak dan Ibu. Apakah kita akan bekerja? Yang namanya bekerja ini ada batasannya, Bapak dan Ibu. Karena bekerja itu membutuhkan tenaga dari kita. Nah ini, tenaga. Tetapi bagaimana dengan orang yang membangun aset? Orang yang membangun aset itu berpikir bagaimana asetnya cepat jadi, ya. Nah ini, karena kedepannya itu mereka ingin membebaskan diri dari kesibukan. Nah ini, sehingga aset inilah yang akan berperan penting untuk kebutuhan hidupnya. Ini Bapak Ibu, yang harus kita lakukan saat ini, membangun aset, karena asetlah yang akan menyelamatkan kehidupan kita dan keluarga kita. Next. Nah, sekarang saya coba perkenalkan, ada sebuah bisnis yang sangat komplit Bapak dan Ibu. Tadi di awal saya mengatakan sebuah bisnis itu syarat dengan modal yang sangat besar. Nah ini, tetapi pada kesempatan ini ada sebuah program dari perusahaan Sentral Asia Raya dengan nama Tri Ayepo. Nah, jadi di sini kita akan bekerja, ya, bekerja akan diajak untuk membangun aset. Apa yang akan kita dapatkan dengan bekerja di sini, itu juga harus kita ketahui Bapak dan Ibu. Jangan asal kerja-kerja saja. Kita lihat apa manfaat, keuntungannya seberapa bisa membantu kebutuhan kita sehari-hari dan di masa mendatang. Oke, bekerja di sini Bapak dan Ibu, kita sudah secara otomatis terproteksi asuransi jiwa. Meninggal pun kita dibayar oleh perusahaan ini Bapak dan Ibu. Jadi kembali saya kepada pekerjaan saya. Mohon maaf, saya meninggal di kantor tidak akan pernah dibayar, ya. Tidak akan pernah ada santunan sebesar 60 juta, 21 sampai 60 juta. Tetapi di sini kita kerja Bapak dan Ibu, kita sudah terproteksi. Kita meninggal dalam mengerjakan bisnis ini, ada santunan meninggal yang akan meringankan beban keluarga yang masih hidup Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya, bekerja di sini Bapak dan Ibu, kita wajib memiliki tabungan investasi. Saya kembali mengingatkan diri saya bekerja, berbisnis sepatu tas sendal. Yang terjadi saya bangkrutnya saya, tabungan juga tak punya Bapak dan Ibu. Nah, tetapi di sini jangan pernah takut gagal. Gagal, kita masih punya tabungan investasi Bapak dan Ibu. Lalu yang ketiga,
bekerja di sini hanya dengan modal yang sangat kecil sekali Bapak dan Ibu. Bahkan potensi untuk balik modalnya itu tidak perlu harus menunggu sampai 1-2 tahun. Bulan depan juga modalnya pasti bisa balik Bapak dan Ibu. Ya. Jadi tujuan kita membangun bisnis ini adalah untuk membangun aset. Karena di bisnis ini potensinya kita bisa mendapatkan yang namanya passive income Bapak dan Ibu. Di sini yang saya maksudkan, aset kita ketika sudah jadi maka aset ini akan menghidupkan kita. Nah, tentunya dalam hal ini kita memiliki yang namanya support system. Ya, support system yang akan membuat kita dalam menjalankan bisnis ini akan terasa sangat mudah Bapak dan Ibu. Ya, itu kenapa? Karena para leader-leadernya, foundernya terutama sudah berusaha ya menjadi pendobrak di awal. Jadi segala rintangan, hambatan-hambatan sudah diselesaikan oleh beliau-beliau senior kita yang sudah tentunya bergerak dengan arahan support system, sehingga bagi kita saat ini yang menjalankan bisnis ini saat ini tidak akan mendapatkan tantangan yang begitu berat. Ya, karena apa? Kita tinggal tunjukkan bukti mereka sudah sukses. Jadi tidak heran kenapa 11 bulan bisa Gold Agency itu tidak terlepas dari support system ini Bapak dan Ibu, karena semuanya sudah disediakan. Ya, nah ini bagaimana cara kita membangun bisnis ini sangat simpel, seperti halnya Bapak Ibu saat ini. Ya, bisnis sekarang kan bisnis duduk Bapak dan Ibu. Ya, hanya datang bawa undangan lalu duduk manis selesai. Nah ini begitu mereka ikut dalam bisnis ini maka tentunya cepat lambat masa depan kita akan berubah hanya dari duduk Bapak dan Ibu. Ya, hanya dari duduk. Ya, Bapak Ibu tidak akan diberikan cangkul, tidak, hanya duduk mendengarkan saja Bapak dan Ibu. Pak Sam, saya menjalankan bisnis ini saya tidak bisa bicara, tidak perlu bisa bicara. Nah ini, justru ini pengalaman pertama saya Bapak dan Ibu. Ya, seharusnya ya saya nervous dan sebagainya itu wajar. Nah ini, tetapi yang terjadi Bapak dan Ibu ya, bahwa tentang bagaimana kemampuan kita untuk mulai bisnis itu tidak perlu kita miliki di awal. Karena apa? Satu pembuktian saja ya nanti akan membuat kemampuan itu melekat secara otomatis dengan kita Bapak. Nah, sekali lagi kita memiliki support system yang namanya BBC ya, Business Brilliant Community. Seperti apa BBC ini akan membantu kita next. Oke, jadi saya dalam membangun bisnis ini seperti di awal saya sampaikan, saya mencoba mengumpulkan ya sepatah dua patah kata pernyataan statement dari para leader yang sudah membuktikan diri di bisnis ini ya, karena jelas saya tidak memiliki pengalaman di bisnis ini, maka saya membutuhkan ya, saya membutuhkan paling tidak semacam rambu-rambu apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus tidak kerjakan, karena saya tidak berani ambil resiko ya. Dari awal leader saya mengatakan bisnisnya nggak bisnis nyontek. Jadi ketika sudah dikasih nyontek berarti tidak ada alasan saya untuk mengerjakan yang lain-lain Bapak dan Ibu. Maka saya fokus nyontek sampai saya harus datang dari Lombok ke Bali hanya untuk mengumpulkan apa yang menjadi bahan bakar saya untuk menjalankan bisnis Bapak dan Ibu. Ini ada rambu-rambu yang saya dapatkan karena saya selalu mencoba untuk konsisten menjalankan bisnis ini ya, mengarahkan bisnis saya, memasukkan bisnis saya ke dalam support system dengan BBC. Jadi dengan saya mengikuti pertemuan-pertemuan seperti ini, barangkali Bapak Ibu di sini ada yang tidak jeli menangkap sebuah peluang ya dari sepatah dua patah kata. Justru saya hadir di situ karena saya memahami diri saya tidak hobi membaca Bapak dan Ibu ya, saya tidak hobi membaca. Maka saya tidak mau gara-gara saya tidak memiliki referensi, saya akan menghambat perjalanan saya. Sehingga yang saya lakukan adalah kumpul dengan orang-orang sukses. Paling tidak akan kita jumpai sepatah dua patah kata, dan itu adalah intisari dari buku-buku yang sudah mereka baca. Dan cukup saya akan mengambil ini saat itu. Dan ini ketunjuknya. Yang pertama, ini sejak awal join apa yang saya ya Pak Lurah sudah bawa itu mengatakan pada saya bahwa bisnis ini harus kita kerjakan dengan ikhlas. Kerja ikhlas dengan sistem kekeluargaan Bapak dan Ibu. Nah ini
Jadi di awal bangun bisnis ini dengan sistem kekeluargaan dan Anda harus siap bekerja ikhlas, siap tidak dibayar di awal, siap menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, harta materi. Anda harus siap. Karena apa? Untuk prospek jelas kita butuh bensin, kita butuh pulsa. Tapi di awal saya sudah diberikan rambu-rambu harus ikhlas. Ketika di sini ada yang tidak ikhlas, maka lupakan bisnis ini Bapak dan Ibu. Lupakan. Harus kita ikhlas. Kemudian bangun bisnis ini dengan sistem kekeluargaan. Karena ya tanpa kita sadar bahwa sejujurnya dengan kasih sayang itu telah mampu melahirkan sebuah nyawa dengan kasih sayang. Ya, orang tua kita. Kenapa kita bisa ada saat ini di dunia? Karena kasih sayang mereka berdua. Nah, jadi di situ yang saya petik di situ. Kenapa leader saya mengatakan bisnis harus dibangun dengan keluargaan. Jadi saya betul-betul sudah seperti saudara kandung dengan leader saya. Karena saya memahami orang ketiga yang betul-betul ingin melihat kita sukses itu adalah leader. Hanya leader selain bapak ibu kita. Karena apa? Waktu saya memperkenalkan bisnis ini seluruh saudara saya menolak bapak dan ibu. Menolak. Nah ini. Sehingga tidak salah kita mengatakan bahwa orang ketiga yang betul-betul ingin kita sukses adalah leader. Maka saya patuh, saya tunduk kepada leader saya. Apalagi leader saya jauh-jauh dari Bali, ya. Kelompok hanya untuk melihat saya sukses. Nah ini. Jadi saya pegang itu. Saya membangun bisnis saya dengan keluarga. Saya memiliki seorang klien yang sangat luar biasa dan beliau juga sangat membantu. Ya, tentunya tanpa bantuan beliau juga mungkin Goal Agency itu masih dalam khayalan. Karena sepersekian detik dalam tutup saya butuh sekian ID. Nah ini, yang di situ penyelamat sering menjadi penyelamat saya adalah Pak Jono. Terima kasih Pak Jono. Ya, detik-detik saya beliau selalu menyiapkan saya ID. Ya, ya. Jadi sampai 30 sampai 20 termasuk bulan kemarin saya salah transfer Bapak dan Ibu 55 ID itu tanggal 18 ya tim saya membutuhkan 55 ID tanggal 18 tetapi mungkin karena buru-buru atau senang karena detik terakhir 55 ID sudah dipesan akhirnya salah transfer tetapi luar biasa Om John sekali lagi menyelamatkan saya dan memberikan saya 35 ID dan saya hapus ini. Yang kedua, bisnis ini dibangun cek satu iya cek saya minta semuanya sekali lagi semangat pagi. Oke, karena saya tidak berbiasa bekerja tanpa sebuah semangat. Tanpa semangat untuk menyambung dua kabel saja kayaknya berat ya. Nah ini. Namun ketika ada semangat, mendaki gunung pun terasa ringan Bapak dan Ibu ya. Terus dulu ya. Jadi dengan mengumpulkan beberapa statement-statement yang saya temukan apakah itu dalam acara SKBOP, BOP kantor, ataupun di champion seminar. Saya hanya fokus mendengarkan kisah sukses para leader. Karena apa? Saya akan menemukan apa yang saya inginkan pada cerita mereka, pada kisah mereka. Nah ini. Sehingga itulah kenapa dia lahir 7 rambu-rambu dan itu adalah sebuah ucapan yang mereka ucapkan sendiri ya. Dan itu saya dengar langsung ya. Nanti selesai ini boleh ditanya sama ketujuh leader ini. Betul enggak sudah mengucapkan pernyataan di atas tadi. Jadi saking sungguh-sungguhnya saya menjalankan bisnis ini, saking takutnya saya melakukan kesalahan, saya dengarkan saja apa kata-kata leader. Nah ini sampai harus kembali. Saya mengutip bahasa-bahasanya, itu saya gabungkan menjadi satu. Yang kedua, bisnis ini dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Maka saya dari awal tidak berani ya membangun bisnis ini hanya dengan mengandalkan presentasi online dari rumah ke rumah. Nah ini tidak, karena tidak selamanya kita akan menjadi Superman di bisnis ini ya. Nah ini jadi bisnis ini adalah sebuah bisnis jaringan yang membutuhkan kerja tim. Nah ini kerja tim ya. Jadi upline saya
dalam hal ini Pak Sari Hidayat, bangun bisnismu dari pertemuan ke pertemuan. Sehingga apa yang saat ini Bapak Ibu lakukan juga sebenarnya telah membangun bisnisnya dengan pertemuan. Karena itu adalah bagian dari siklus yang saya alami selama ini. Hanya dengan pertemuan, karena melalui pertemuan itu beda ya, beda hasil closingannya saat di pertemuan dengan turun langsung. Ya, contoh, misalnya kita presentasi orang ke rumah, oke, yakin join saat itu. Lalu ketika kita pergi, nanti dapat tekanan, dikacau oleh tetangga, pasti ngedor lagi. Ya, tetapi berbeda kalau di closing pada saat pertemuan besar seperti ini. Ya, karena apa? Mereka sudah melihat dengan mata kepala sendiri, mendengarkan dengan telinga sendiri bahwa begitu banyak orang sukses di bisnis ini, begitu bagus program ini, ya. Sehingga ketika mereka dapat tekanan dari luar, mereka tidak akan bergeming, ya. Karena apa? Mereka sudah buktikan sendiri bahwa bisnis ini bagus. Itu kekuatannya kalau kita membangun bisnis dari pertemuan-pertemuan ini. Dan mentalnya sangat kuat, jadi tidak akan sulit diganggu oleh siapapun kalau sudah joinnya dari pertemuan. Nah ini yang saya lakukan. Kemudian kelebihannya kalau kita membangun bisnis dari pertemuan akan terjadi closing banyak, ya, closing massal di sini. Karena apa? Keyakinan Bapak Ibu beda, ya. Ketika kita berhadapan di rumah dengan ribuan orang, ya, ratusan orang, beda. Nah ini, jadi itu manfaatkanlah pertemuan Bapak Ibu. Yang ketiga, modal bisnis ini adalah semangat yang tinggi. Arif pribadi Priyatama, ya, Bronze Agency. Ini sesepuh kita di sini, ya. Beliau luar biasa. Meskipun Bronze Agency tapi berpenghasilan Gold Agency. Terus beliau. Nah, jadi semangat sangat menentukan. Bahkan saya bisa mengatakan tanpa semangat jangan pernah mengharapkan sukses di bisnis di Bapak. Hanya semangat yang akan bisa mengantarkan kita kepada Crown Agency Bapak Ibu. Hanya semangat. Selanjutnya, sukses di bisnis ini ditentukan dua hal. Apakah kita akan dikejar hutang atau mengejar impian. Dodi Boka Platinum Agency. Terus tidak lupa juga, ya. Ini saya dengarkan pada saat menghadiri Champion Seminar, dan itu langsung mengetuk hati saya. Saya kebetulan dalam keadaan berhutang. Lalu apakah saya akan bekerja karena akan menghindari hutang ini, ataukah justru saya menghindari impian ini dengan alasan mengejar impian dulu? Nah ini, lalu saya mencoba membangun bisnis ini dengan oke, luar biasa, semangat lagi. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya memutuskan membangun bisnis ini mengejar impian. Kenapa? Padahal hutang ada. Kalau saya fokus bekerja untuk menyelesaikan hutang saya selesai. Pertanyaannya, belum tentu impian saya terwujud. Sehingga yang saya lakukan adalah saya berusaha bekerja untuk mengejar impian. Ketika impian terwujud, sudah pasti hutang juga selesai Bapak Ibu. Justru yang sangat mengkhawatirkan ketika kita tidak memiliki keduanya. Hutang tidak ada, impian pun tidak ada, maka hidupnya pasti akan jadi begitu saja. Tidak akan pernah ada pertumbuhan. Ya, hidup slow, mati berkisih. Ya, jadi itu sangat berbahaya kita bekerja apapun yang kita kerjakan tanpa memiliki dua hal ini. Ya, kalau tidak berhutang, buat impiannya, ya. Nah ini, kita harus berani menentukan sebuah impian, karena sekali lagi itu adalah tujuan. Tanpa tujuan, kita tidak akan pernah sampai, ya. Tidak akan pernah sampai tanpa kita berani menentukan tujuan. Pasti muter-muter di tempat. Nah ini, jadi ketika ada di sini yang sudah begitu capeknya bekerja, itu yang salah bukan sistemnya. Coba evaluasi diri, apakah kita saat ini berani bermimpi atau tidak? Nah ini, jadi itu Bapak dan Ibu. Nah kemudian selanjutnya,
Jangan pernah takut kehilangan seorang leader, tetap fokus, jalan terus, maka kita pasti dipertemukan dengan orang yang tepat. Kita akan naik peringkat dengan orang baru, Agus Redi, Platinum Agency. Nah, jadi ketika saya mengalami hal ini, saya tidak gentar Bapak dan Ibu. Karena apa? Saya yakin pasti akan menemukan orang baru yang jauh lebih baik dari orang yang meninggalkan saya. Yes, pasti keren. Terbukti saat ini saya ditinggal oleh dua leader tangguh saya, ya, dan itu cukup membuat tekanan kepada saya saat itu. Tetapi oke, saya yakin karena ini saya punya rambu-rambu. Masa jalan terus. Terbukti Bapak dan Ibu, ya, saya menemukan orang baru yang justru mengantarkan saya sampai posisi good agency. Ada yang saat ini ditinggal oleh leader atau donanya di sini? Ada. Jangan pernah takut Bapak dan Ibu. Kita pasti akan menemukan orang yang baru. Dan satu tanda kutip di sini, kita akan naik peringkat dengan orang baru. Jadi jangan selamanya mengharapkan orang lama Bapak dan Ibu. Kita harus bertumbuh. Jangan menghadiri pertemuan dengan orang-orang itu saja. Ingat rambu-rambu, kita akan naik peringkat dengan orang baru. Buktikan ketika kita mampu menghadirkan orang baru, apakah itu kita yang posisi sendiri atau gali kedalaman. Yang penting orang baru, karena orang baru semangatnya tinggi. Ya. Jadi seperti itu orangnya. Kita akan naik peringkat dengan orang baru. Ketika di sini ada yang lama sekali naik peringkat, saya yakin belum menemukan orang baru. Ya, seperti itu Bapak. Jadi cari orang baru. Nah, cari orang baru. Selanjutnya, edifikasi terlemah adalah edifikasi diri sendiri. Oleh karena itu, tetap edifikasi leader karena itu akan memuluskan bisnismu. Niru Nur ini, jadi saya dapatkan ini ketika beliau testimoni di Lombok Timur. Nah ini, saya mencoba berkomunikasi dengan harapan saya akan mendapatkan sebuah statement dari beliau, ya, sebuah rambu-rambu dari beliau, dan alhamdulillah saya mendapatkan ini, sehingga tidak ada alasan untuk kita membangga-banggakan diri di sini, ya, tidak ada alasan karena apapun posisi dari seorang leader kita, tetap leader kita lebih besar dari kita Bapak dan Ibu. Ya, kita sukses itu jangan pernah melupakan perjuangan leader. Nah ini, jangan pernah melupakan perjuangan seorang leader, karena itulah sejatinya yang namanya pemimpin. Pemimpin itu harus mampu melahirkan pemimpin yang lebih bagus darinya. Itu yang dikatakan pemimpin sukses. Ya. Nah, yang terakhir, satu action lebih baik dari 1000 bahasa. Apapun yang Anda katakan saat ini, Anda teriak-teriak, ya, Anda ingin itu dan ini, semangat lagi, tetapi kalau action nol itu tidak ada artinya Bapak dan Ibu. Ya. Kuasa bisa biasa, Arya Wirajaya, Crown Agency, jadi membangun bisnis ini, itu kita harus mengingat ini, paksa bisa biasa. Kita harus memaksakan diri, karena apa? Kita akan melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Nah ini, kita harus memaksakan diri, karena saat ini, contohnya lebih saya tidak memiliki pengalaman. Nah ini, saya biasanya duduk pegang-pegang komputer di kantor. Nah ini, untuk berinteraksi lebih banyak juga paling dengan komunitas saya, ya, organisasi pramuka. Untuk menawarkan produk dari orang-orang saya tidak pernah melakukannya. Sehingga saat ini saya harus dihadapkan dengan orang per orang, dengan orang banyak. Bahkan saya harus memaksakan diri Bapak dan Ibu. Dan yakin saja ketika kita sanggup memaksakan diri, kita pasti bisa. Ketika sudah bisa, maka kita akan melakukannya secara terus-menerus. Oleh karena kita melakukan terus-menerus, maka kita pasti biasa melakukannya. Terus ditutup. Next. Oke, ini kita kenal mengapa seorang yang menjalankan bisnis jaringan itu memiliki penghasilan besar-besar. Bahkan pertanyaan ini sering kita dengarkan dari prospek-prospek kita, ya. Dari mana kita digaji? Kok bisa gajinya sangat besar sekali? Nah ini kalau kita jelaskan marketing plan-nya, kalau mereka bisa memahami. Nah ini, tetapi dengan kita memberikan penjelasan seperti ini, mudah-mudahan ya, karena ini juga saya beredukasi. Ya, kenapa saya bisa bergaji lebih besar
dari bos saya, rekan kerja saya di kantor, saya menghitung jumlah jam kerja, ya, sederhana jam kerja. Kalau bekerja di kantor, kerja jam 7, pulang jam 5, nggak nyampe 24 jam kerjanya. Wajar digaji paling tinggi 4 atau 5 juta. Tapi bagaimana dengan pelaku bisnis jaringan? Ya, pelaku bisnis jaringan itu akan memiliki jam kerja jauh lebih banyak, ya, jauh lebih banyak. Karena apa? Yang bekerja di sini adalah sistem Bapak dan Ibu. Sekali lagi, kalau raga ini bekerja, ini punya batasan, ya, punya waktu 24 jam sehari semalam. Nah, ini punya batasan, bisa sakit, bisa meninggal, punya batasan. Tapi kalau sistem sudah hidup, maka kita pun meninggal, sistem itu akan tetap bekerja kepada kita. Next. Nah, inilah bagaimana struktur jaringan saya dalam kurun waktu 11 bulan. Terdapat 6 bronze agensi, 12 leader agensi, 20 tim agensi. Totalnya 38 orang. Jika per orang dalam satu hari presentasi rata-rata 1 jam, maka ada 38 jam orang yang presentasi di dalam jaringan saya. 38 jam. Tadi sehari kalau saya bekerja di kantor belum tentu 24 jam. Tetapi di sini saya duduk-duduk 38 jam tetap akan bekerja untuk saya, Bapak dan Ibu. Nah, lalu bagaimana dari 1 bulan? Maka akan terdapat ribuan jam, Bapak dan Ibu, dalam 1 bulan. Jika 1 bulan itu rata-rata closing 1 orang, anggap saja leader-leader saya yang closing 1 orang, maka akan terdapat 38 orang baru pemegang polis, ya, pada bulan itu 38. Namun faktanya tidak seperti itu, ya. 1 bulan saya tidak mendapatkan 38 pemegang polis baru, tidak. Next. Nah, dalam kondisi bronze agency, ya, di situ hanya saya yang bronze, ya, dengan istri. Saya berdua bronze agency dan istri. Tetapi pada bulan Juli itu terjadi ledakan omset, ya, yang bisa kita anggap sebenarnya saya sendiri bronze di jaringan saya. Itu mampu mencetak 305 pemegang polis baru dalam 1 bulan. Omset baru saya 113 juta. Kapasitas saya bronze saat itu, Bapak dan Ibu. Saya sendiri bronze agency. Nah, ini luar biasanya sistem, Bapak dan Ibu. Nah, ini luar biasa. 113 juta. Jadi kalau 113 juta, kalau kita bagi 3, kira-kira di mana posisi saya saat itu, Bapak Ibu? Ya, paling tidak ada 40 juta ditambah dengan omset baru, maka sangat layak saya untuk dilayakkan posisi silver agency atas ledakan ini. Dan momentum ini yang mengantarkan saya sampai posisi gold agency, Bapak dan Ibu. Karena lahir sekian bronze, sekian leader agency. Bahkan saat ini, ya, saya sangat cemas, sedang menunggu, ya, istri saya sebentar lagi akan update silver, ya, mohon doanya semoga. Ya, semoga sama-sama mampu di CS dan posisi silver. Next. Ya, inilah yang ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Sesungguhnya tadi di awal kita berbicara tentang membangun sebuah aset. Dan kita harus menyadari di bisnis ini sebenarnya aset kita itu apa. Kalau di luar sana asetnya bisa jadi mall, ya, bisa jadi perusahaan-perusahaan gede. Tetapi di sini aset kita sesungguhnya adalah seorang leader, Bapak dan Ibu. Leader adalah aset kita. Sehingga yang akan kita bangun di sini adalah seorang leader. Tanpa leader kita akan jatuh bangun bekerja, Bapak dan Ibu. Nah, ini. Lalu Pak Sab, saya ini punya leader, bagaimana caranya? Saya tidak bisa memotivasi, saya tidak memiliki itu. Tidak perlu bingung, tinggal bawa mereka duduk manis di pertemuan. Sudah banyak yang akan membuat mereka menjadi bersemangat. Sudah banyak alasan yang mereka lihat, ya, apakah penghasilan tinggi dari latar belakang segala macam sudah mereka temukan. Pertemuan yang akan membuat mereka semangat, Bapak dan Ibu. Ya. Ada yang namanya leadership inkubator. Nah, justru leadership inkubator ini yang membangunkan jiwa saya. Leadership inkubator ini yang membuat jiwa saya membara. Nah, ini
Sampai tidak tanggung-tanggung, begitu saya pulang gaji, Kak, saya tidak punya uang, saya mau berikan karpet alas tidur untuk bapak dan ibu saya, tapi saya tidak punya uang, saya hutang, saya akan bayar dengan bonus saya. Karena saking yakinnya bonus belum saya lihat, tetapi saya yakin, ya, karena segitu keyakinan saya, ya, berkat ini, keyakinan saya teguh, ya, tidak ada kata lain selain sukses, mati atau sukses, itu saya dapatkan dari yang ini. Jadi kalau betul-betul ingin sukses di bisnis ini, bawa sebanyak-banyaknya donain kita, prospek kita, donain kita ke RI. Biarkan leadership inkubator yang akan mengubah mereka menjadi seorang yang tangguh, ya. Tidak perlu Bapak Ibu, sistem yang akan membuat mereka tangguh, Bapak Ibu, ya. Luar biasa, aplaus dulu untuk BBC Support System. Jadi ini hasil dari saya mencoba menjalankan bisnis ini dengan sistem yang menjalankan arahan-arahan dari BBC Support System. Ini fakta-fakta suksesnya, ya. Itu segitu banyak orang yang sudah menjadi leader, ya. Ini semua sudah mengikuti leadership inkubator. Jadi saya tidak perlu capek-capek untuk membangun mereka. Ya, next. Ini leader agensi. Ini pun semua sudah mengikuti leadership inkubator. Ini, ya, sertifikat leadership inkubator. Semuanya dari leadership inkubator. Lanjutkan. Next, ini bros agensi saya. Semuanya sudah mengikuti leadership inkubator. Nah ini, jadi itu. Kalau betul-betul ingin sungguh-sungguh membangun bisnis ini, ketika kita memiliki keterbatasan, menyadari bahwa kita tidak bisa memotivasi mereka, kita tidak bisa menjadi pronaria. Jangan bingung Bapak dan Ibu, ya. Datangkan mereka, biarkan para leader BBC yang akan membuat mereka menjadi tangguh. Biarkan pronaria akan mengubah masa depan mereka, ya. Datangkan ke RI. Next. Oke, ini impian mereka adalah penyemangat bagi saya dalam menjalankan bisnis ini. Ini orang tua saya, ya. Ini istri, anak saya, keluarga besar saya. Next. Ini hasil dari bonus 3 bulan saya jalankan. Begitu saya naik drone, saya beranikan diri ambil mobil untuk keluarga saya. 10 tahun saya bekerja masih menggunakan sepeda motor Bapak dan Ibu. Begitu 3 bulan saya jalankan bisnis ini, saya hadirkan mobil baru untuk keluarga saya. Next. Oke, ini rumah sekarang nampak ada bagus-bagusnya. Awal join masih bahkan lipat-lipat, ya. Ya, saya. Nah ini. Next. Oke, sudah mulai terlihat bagus. Next. Oke, ini istri saya. Nah, ini saya dapat hiburan, ya, spesial dari BBC Support System. Jalan-jalan dinner di Bounty Cruise. Nah ini. Mungkin saya tidak dapatkan jalan-jalan ke Singapura, ya, tetapi ini cukup membuat saya membara Bapak dan Ibu, ya. Karena apa? Dari saya diajak jalan-jalan ke Bali suatu saat, pasti saya juga akan mengelilingi dunia seperti para leader-leader di sini. Ya. Next. Oke, ini kita bagaimana tentang mengevaluasi kehidupan. Nah ini. Saat ini, apakah yang sudah kita perbuat untuk 5 tahun sebelumnya? Apakah kita sudah menghadirkan kendaraan untuk keluarga kita, mengganti rumah kita, kemudian membahagiakan orang tua, beramal, berbuat sesuatu untuk orang sekitar, atau menunaikan ibadah? Evaluasi itu Bapak dan Ibu. Ketika itu kita belum mampu wujudkan dengan pekerjaan kita saat ini, maka tidak ada alasan lain untuk kita melakukan sebuah perubahan Bapak Ibu. Ya, harus perubahan Bapak Ibu. Ketika saat ini kita melakukan hal yang sama dengan 5 tahun yang lalu, maka masa depan kita 5 tahun yang akan datang sama dengan hari ini Bapak dan Ibu. Tidak akan ada pertumbuhan. Maka saya katakan sekali lagi, saatnya kita melakukan perubahan Bapak dan Ibu. Ya. Oke, next. Nah, inilah kisah sukses saya dari awal membangun bisnis ini. Volume naikkan, ya. Volume. Oke, saya lulusan S1 di STKIP. Jadi aktivitas saya masih aktif di Pramuka, ketua organisasi operator. Saya berbagi. Jadi saya masih saya menikah pada tahun 2012. Dianugerahi 2 pasangan anak, 1 putra 1 putri.
memiliki sebuah rumah. Saya mengalami bangkrut setelah rumah saya jadi. Akhirnya tidak ada pilihan lain, terpaksa harus anak saya ikut membantu. Ya, saya harus kerja jam 2 sampai jam 6.30. Anak saya harus membantu, tidak ada pilihan, Bapak Ibu. Ya, ini harus saya kerjakan karena untuk menutupi hutang saya. Tidak mungkin bertahan dengan penghasilan 700. Bahkan saya di situ sampai di ambang putus asa, sehingga saya mencoba mengganti kendaraan saat itu. Volume. Oke, ini anugerah terindah saya, bahkan sampai cross line saya kepada DPD ya. Ini awal saya join memberikan istri. Oke, ini impian saya. Ingin jalan-jalan juga seperti leader saya. Ingin membawa keluarga ke tanah suci ya, orang tua saya. Pasif income 300 juta adalah jawaban untuk mewujudkan segala impian saya. Saya mulai berproses, ya, ditemani oleh leader saya, Pak Murah Sudarmawan, memberanikan diri, situasi membantu juga ya. 23 hari lomba peringkat Yo Leader Agency LI 45 saya ikuti. Mengadakan rakor champion seminar pertama saya. Saat itu posisi leader agensi. Sebelum GS terjadi closing gila-gilaan, ya. Ini saya membawa karena champion seminar Bapak dan Ibu. Ya, terjadi closing gila-gilaan, mencoba memotivasi dengan keberanian, bukan dengan kemampuan. Ya, memberanikan diri. Sehingga terjadi 2 bulan 15 hari saya naik posisi bronze. Mengikuti Pro Academy. 3 bulan saya hadirkan mobil baru untuk keluarga. Saya mengikuti champion seminar kedua, jalan-jalan, dinner dengan kemudian mengadakan rakor, mencoba memberikan motivasi kepada tim saya. Rakor sudah mulai terlihat agak banyak ya di rumah. Setting goal, ya, saya harus melakukan itu supaya jelas tujuannya. Terjadi double bronze pada bulan Mei. Oke, sampai harus menembus laut ya. Ya, saya naikkan grade impian saya 2020 Pajero harus saya dapatkan. Ya. Karena saya tidak nyaman Bapak dan Ibu. Terjadi ledakan omset 100 juta karena itu saya naik 10 bulan silver agency. Sehingga untuk menaikkan postur saya harus datang ke Bali lagi ya untuk mendapatkan yang namanya semangat dan ilmu. Sebulan dari Bali saya petakan pohon jaringan ya, setting goal di situ. Ini ya dari MLP saya pulang memberikan mereka apa yang saya dapatkan, menjadi predator tiket, mencoba menghadiri pertemuan, terjadi closing massal berkat pertemuan Bapak dan Ibu. Ini closing massal semua tim saya membara. Ini terjadi closing menembus batas 11 bulan New Goal Agency Bapak dan Ibu. Perubahan terjadi begitu cepat. Oke, dengan sekejap saja saya mengubah ya dukanya keluarga saya menjadi senyum. Ya, saya ingin mempertahankan senyum-senyum ini. Ya, ini hanya dalam 11 bulan saya mencoba mengubah mereka. Oke, akhirnya sampai bisa mewujudkan ulang tahun untuk anak saya. Memberikan waktu, mengajak mereka bermain-main yang sebelumnya tidak mampu saya berikan. 11 bulan. Oke, sedikit lebih indah dipandang daripada sebelum sendakan dari air. Kemauan harus lebih besar dari kemampuan. Fokusku hari ini adalah masa depan Bapak dan Ibu. Terus dulu Bapak dan Ibu. Oke, next. Yes, ini adalah motivasi saya sesungguhnya. Saat itu saya benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Rumah belum sempat jadi, saya bangkrut. Utang terlilit 100 juta, rumah belum jadi. Sehingga suka tidak suka utang itu harus terselesaikan. Kalau tidak, sertifikat kakak saya dan rumahnya akan disita. Saya akan membuat masalah lagi untuk keluarga. Maka suka tidak suka saya harus
mengemas bubur, dan ini harus dikemas, saya harus bangun dari jam 2 dan tidak akan bisa saya selesaikan hanya berdua dengan istri. Makanya suka tidak suka anak harus saya paksakan. Seharusnya anak seusia ini itu harus fokus untuk pendidikannya, tetapi yang terjadi anak saya harus saya paksakan Bapak dan Ibu. Dia harus membantu saya bekerja agar bubur ini bisa siap jam 6 pagi dan harus saya jual ke pasar. Itu rutinitas saya harus saya lakukan. Kemudian pulang siap-siap datang ke kantor lalu tidur Bapak dan Ibu. Karena saya bangun jam 2 sampai jam 6 harus mengemas bubur Bapak dan Ibu. Sampai harus mengorbankan masa-masa istirahat anak saya. Ya, jam 2 ikut kerja. Nah ini karena tuntutan Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya tidak seterusnya dia begini Bapak dan Ibu. Dan saya sempat khawatir bagaimana kelanjutan bisnis saya ini, karena saya pagi-pagi pulang jam 1, jam 2, jam 3 malam untuk presentasi ya, dari desa ke desa lain, dari kecamatan satu ke kecamatan lain harus saya tempuh. Saya sakit Bapak dan Ibu, saya khawatir saya akan berhenti di bisnis ini. Tetapi luar biasanya saya memiliki istri yang sangat mensupport saya, ya. Saya memiliki sebuah orang tercinta, ya. Seperti ini istri saya sangat khawatir ketika melihat saya jatuh sakit karena istirahat saya sangat kurang Bapak dan Ibu. Saking saya semangatnya ingin mengubah kehidupan keluarga, sampai saya harus jatuh sakit Bapak dan Ibu. Ini bahkan untuk berobat ke dokter saat itu saya juga masih canggung karena penghasilan harus saya coba untuk menyelesaikan hutang saya Bapak dan Ibu. Ini jadi terpaksa ya, luar biasa istri saya, terima kasih ya. Suatu saat saya akan menghadirkan beliau ya dengan posisi Gold Agency juga seperti saya hadirkan untuk menembus masa-masa ini. Ya, semoga Tuhan memberkati saya. Ini harus saya berikan, dan ini adalah masa di mana saya seharusnya sudah jatuh sejatuh-jatuhnya. Dari awal saya membangun bisnis ini, tujuan utama saya adalah memberangkatkan orang tua saya naik haji. Tetapi saat ini orang tua saya sudah meninggalkan saya pada posisi bronze agency. Saat itu saya dihadapkan oleh satu pilihan. Saat itu ibu saya sedang sekarat, tetapi pertemuan sudah terlanjur saya gelar. Jadi saya harus memilih apakah saya akan menemani ibu saya saat itu atau melanjutkan pekerjaan saya. Saya bingung Bapak dan Ibu. Saya bingung. Sehingga saya mencoba berbicara next dengan ibu saya melalui batin saya. Saya bertanya, apa yang harus saya lakukan? Saya betul-betul dilema. Sehingga seketika seolah-olah ibu saya seperti menjawab apa yang menjadi kebingungan saya saat itu. Nah, kalau memang ibu harus meninggal, ibu akan meninggal. Tetapi apakah ibu akan meninggal atau hidup? Satu yang ibu inginkan, kamu harus sukses, kamu harus menghidupkan bapak kamu memiliki saudara, anak istri, lanjutkan pekerjaanmu, ibu akan bertahan untukmu. Sehingga saat itu saya mencoba menghadiri pertemuan dengan situasi hancur saat itu, sehingga di depan saya juga tidak bisa berkata apapun kepada leader saya, sehingga saya dan leader saya ikut hancur saat itu. Hanya itu isi pertemuannya. Hanya saya menyampaikan saya lebih memilih Anda daripada ibu saya yang sedang sekarat saat itu. Tetapi saya yakin ibu saya menginginkan itu. Dan luar biasanya mujizat terjadi. Ibu saya tidak meninggal saat itu ya. Ibu saya mau menunggu saya sampai selesai pertemuan. Bahkan saya dihadiahkan satu malam spesial oleh ibu saya. Ibu saya sempat bangun dari sekaratnya, bisa bicara, bisa mengenali saya, memeluk saya, tidur dengan saya satu malam penuh, sehingga besoknya ibu saya bisa dengan tenang meninggalkan saya. Dan suatu pukulan telak bagi saya yang tidak harus Bapak Ibu akan menemukannya. Segala Anda bangun bisnis Anda dengan sungguh-sungguh, jangan sampai ketika Anda sukses orang tua Anda sudah tidak ada, ya. Jangan sampai ketika Anda sudah meraih hasil yang besar, orang yang Anda akan tunjukkan untuk hasil besar itu sudah meninggalkan Anda. Jangan sampai seperti itu. Cukup saya mengalami penyesalan itu Bapak dan Ibu. Ya, saat itu saya berpikir kenapa tidak dari dulu Tri Ayah ini datang, sehingga
saya berangkatkan haji sebelum meninggalkan saya. Jangan sampai itu terjadi kepada Bapak Ibu semuanya. Lakukan ini dengan sangat cepat karena akan ada orang tua kita, anak kita, istri kita yang akan menunggu hasil dari jeripaya kita 1-2 tahun ini, Bapak dan Ibu. Ya, 1-2 tahun ini. Maka lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, dengan cepat. Karena ketika sukses sudah kita bisa dapatkan dengan cepat, maka paling tidak hal yang harus kita berikan kepada mereka bisa kita berikan kepada mereka ketika mereka masih hidup. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, sangat penting untuk kita sukses cepat di bisnis ini. Sangat penting. Karena itulah yang menjadi alasan saya. Ya, saya berusaha melawan waktu sekencang-kencangnya, bahkan 11 bulan untuk agensi saya tidak cukup untuk memberikan apa yang seharusnya saya berikan kepada ibu saya. Ya, ibu saya lebih memilih untuk meninggalkan saya lebih dulu. Dan saat ini saya akan mencoba membahagiakan keluarga-keluarga saya masih ada saat ini, terutama ayah saya. Semoga saya bisa berangkatkan beliau juga untuk paling tidak ke tempat suci sekali lagi, ya, karena untuk menggantikan hajatan saya kepada ibu saya harus lempar kepada, saya berikan bagian itu kepada bapak saya, dan ini sedang saya perjuangkan Bapak dan Ibu. Amin. Dan tentunya anak istri saya juga menantikan hasil dari pekerjaan saya ini. Ya, masa-masa sulit sudah cukup perih menyiksa saya. Hutang harus saya selesaikan, anak yang tidak harusnya bekerja harus saya paksakan kerja Bapak dan Ibu. Sehingga saya tidak punya pilihan lain. Saya harus bertarung. Satu pilihan, mati atau sukses. Itu saja yang ada di benak saya Bapak dan Ibu. Sehingga Allah menganugerahkan saya Gold Agency dalam 11 bulan, sehingga saat ini apa yang seharusnya saya berikan kepada anak istri saya sudah perlahan-lahan, sudah secara satu persatu saya mulai wujudkan, saya mulai berikan kepada mereka. Dan untuk saat ini saya perlu meyakinkan kepada Bapak Ibu, jika kerja keras adalah kunci sukses, seharusnya tukang batu yang paling sukses di dunia ini. Jika kepintaran adalah kunci sukses, seharusnya mahasiswa ya dengan IP 4 yang akan mendapatkannya. Jika modal adalah kunci sukses, seharusnya keturunan para bangsawan, keturunan para raja akan mendapatkan. Saya tidak memiliki ketiganya Bapak dan Ibu. Saya tidak terbiasa bekerja keras dengan tenaga Bapak dan Ibu. Saya tidak memiliki pengalaman di bisnis ini Bapak dan Ibu. Dan saya dalam menjalankan bisnis ini sedang terlilit hutang Bapak dan Ibu. Saya tidak memiliki ketiganya. Saya hanya memiliki kemauan yang besar, kesempatan, dan keberanian untuk mengambil keputusan. Sukses memberikan Tuhan. Untuk kesempatan ini, di panggung yang hormat ini, saya akan mengundang siapapun dari Bapak Ibu yang bersungguh-sungguh untuk membangun komitmen untuk sukses di sini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama saya di depan. Saya ingin mengetahui siapa di antara kalian yang ingin mencapai Gold Agency dalam 11 bulan berikutnya. Saya mengundang Bapak Ibu. Gold Agency selalu menentukan. Perjuangkan demi orang yang kita kasihi. Salam dahsyat Mas Fitron.